ini sebenarnya siapa sih? Kenalkan, saya Pidi Baik, imigran dari surga yang diselundupkan ke bumi oleh ayahku di kamar pengantin dan tegang. Ayahku tidak bekerja sendirian, dia dibantu ibuku. Tugas ibuku adalah menyimpan hasil selundupannya itu. Dulu ayah kuliahnya di mana? Saya disekolahkan, bukan kemauan saya tapi kemauan ibu saya. Terus saya dapat ijazah, tetapi ijazah saya sampai sekarang masih di ITB, belum ku ambil. Ketika saya ke ITB ditanya, Pidi ini mau diambil nggak? Enggak, itu untuk ITB, sebagai kenang-kenangan pernah ada aku di sana. Dengar-dengar ayah dulu nakal ya, sampai punya geng motor segala. Saya bersyukur kepada Allah karena telah melahirkan saya sebagai anak yang nakal. Karena tanpa anak nakal, reuni nggak akan rame. Karena anak nakal adalah yang menjunjung tinggi eksistensi guru BP. Saya punya geng motor. Senakal-nakalnya anak geng motor adalah pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Ayah kan terkenal nih, terus karyanya juga banyak. Pernah dapat penghargaan nggak? Saya banyak piagam penghargaan di rumah, tapi itu bikinan saya sendiri. Template-nya banyak di Google. Saya jadi bikin, saya nulis sebagai cowok terseksi sebuah batu, saya sendiri yang tanda tangannya. Suami terbaik di dunia, saya sendiri yang tanda tangannya, saya tempel di ruang tamu banyak. Sampai temanku datang, kok bikin sendiri? Karena saya ini mandiri, nggak nunggu pemberian orang lain. Dengar-dengar nih ya, katanya ayah itu Habib. Itu tuh bener gak sih ya? Di Bandung saya juga mengaku Habib, tapi Habib reject, yang rejectnya. Ya, katanya ayah pernah ngediriin negara ya. Itu gimana sih ceritanya? Tahun 1995 di ITB saya mendirikan negara sendiri. Waktu itu karena dimotivasi oleh kawan-kawan saya yang di drop out dari kampus karena melawan Soeharto. Saya merasa kecewa. Akhirnya ya udah kalau gitu saya memisahkan diri dari Indonesia. Saya mendirikan negara namanya Negara Kesatuan Republik Depanas Dalam. Depanas Dalam itu akronim dari THE-nya ateis, P-nya paganisme, Nas-nya Nasrani, D-nya Hindu Buddha, Lam-nya Islam. Oh gitu. Penduduknya cuma 18 orang. Ayah itu jadi presidennya apa gimana? Saya imam besar yang mengangkat presiden. Kalau gitu presidennya siapa dong? Namanya Denny, presiden pertama. Saya bangga ke dia karena satu-satunya presiden di dunia yang hafal nama penduduknya. Ya iya tuh ayah, ada cuma 18 orang atuh. Nah sekarang negaranya kemana? Masih ada nggak ya? Tahun 98 Soeharto turun, kami mengadakan muktamar di Dagotihos untuk menentukan apakah tetap jadi negara sendiri atau gabung lagi sama NKRI. Akhirnya saya gabung lagi, keputusannya gabung lagi dengan NKRI, mengubah nama menjadi asalnya Negara Kesatuan Republik Depanas Dalam, berubah menjadi Daerah Istimewa Depanas Dalam. Katanya ayah juga pernah ke Belanda ya, itu tuh ngapain sih ya, jauh-jauh amat? Di Belanda cuma untuk diperlakukan sara oleh kawanku. Dia bilang, Pidi kenapa hitam? Aku jawab, harus hitam biar nggak kelihatan cepat kotor gitu. Terus kenapa tiba-tiba ayah pengen bikin lagu sama bikin buku? Saya bikin lagu dan bikin buku karena saya tidak tahu apa yang harus kulakukan gitu aja. Dengar-dengar nih katanya ayah juga haji ya? Saya haji dan mabrur. Karena waktu sebelum berangkat pergi haji, saya bilang ke pembimbing saya, Mas saya pengen ketemu sama utusan dari Saudi Arabia. Kenapa memang? Saya ingin jaminan kalau nggak mabrur, uang harap kembali gitu. Meskipun saya haji, saya punya anjing, herder. Anjing herder, saya beri nama kucing. Kalau saya panggil kucing, dia nyamperin. Di situ titik bingung, siapa yang bodoh, anjing atau aku sebetulnya. Lah, kan itu anjing ya, kok dinamain kucing sih? Jerapah juga nggak tahu dirinya disebut jerapah. Kerbau juga nggak tahu dirinya disebut kerbau. Pak Ustadz nanya, Pak Ustadz menasihati saya,
Mas Pedi, jangan sampai anjingnya menjilat. Tenang Pak Ustadz, jangankan anjing, teman saya menjilat saya tampar pasti. Gitu. Ayah juga punya band kan? Ronde Panas Dalam itu jadi grup band setelah saya kembali ke Indonesia. Terus mengeluarkan album tahun 2003. Dan banyak stasiun televisi yang meminta kami untuk tampil di TV. Tetapi tidak sombong ketika kami sampai detik ini tidak mau tampil. Terus kok nggak masuk TV sih ya? Kan kalau band kalau masuk TV makin terkenal tuh. Saya sampai Mas Lukman Sardi datang ke tempat saya. Kenapa nggak mau masuk TV? Saya bilang saya ingin masuk surga.